Assalamualaikum, selamat malam Pak Nispu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Pak Hendra. Gimana kabarnya Pak Nispu sekeluarga? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak, apakah ada waktu luang nih untuk menjadi konseli saya pada latihan wawancara, Pak? Boleh Pak, kebetulan waktu saya sudah luang di jam segini, jadi saya bersedia dan dipersilakan Pak. Wah, asik nih kalau gitu. Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak sudah berkenan menjadi konseli saya. Sami-sami. Sebelum saya memulainya, Pak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknisnya ya, Pak. Wawancara ini merupakan latihan mandiri saya untuk mata kuliah psikodiagnostik sebagai latihan keterampilan saya dalam wawancara dasar. Wawancara ini, Pak, hanya berlangsung 10 menit. Apakah berkenan, Pak? Saya berkenan dan bersedia Pak. Mantap banget. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Sama-sama Bapak, siap, siap. Apakah akhir-akhir ini Pak Nispu mengalami beban pikiran atau stres, Pak? Sejauh ini iya Pak, begitu. Apa yang menyebabkan Pak Nispu mengalami stres itu, Pak? Saya sedang mendadak butuh biaya karena kemarin istri saya tiba-tiba bilang ke saya mau kuliah S2, Pak. Dan sudah mendaftar secara online. Dan sudah mengikuti tes tertulis dan interview secara daring. Kata istri saya kalau minggu depan hasil tesnya lulus, maka saya harus membayar uang 10 juta rupiah, Pak. Kalau disampaikan ke saya jauh-jauh hari kan biasanya saya mempersiapkan ya Pak ya. Minimal saya akan mengurangi pengeluaran yang nggak prioritas biar apa ya, biar bisa ngumpulin uang buat kuliah istri saya begitu Pak. Apakah Pak Nispu keberatan kalau istri Pak Nispu melanjutkan kuliah S2-nya, Pak? Sejujurnya enggak Pak. Eh, saya pasti selalu mendukung apa yang dicita-citakan istri saya. Tapi kalau mendadak begini kan ya buat saya stres juga Pak seperti itu. Kalau saya di posisi Bapak mungkin akan merasakan hal yang sama juga, Pak. Nah, andaikan nih, Pak, andaikan istri Pak Nispu dinyatakan lulus ujian dan lulus interviewnya pada kampus yang telah dipilihnya. Nah, apakah Pak Nispu punya rencana alternatif untuk menutupi kebutuhan biaya kuliah tersebut, Pak? Ada Pak, ada. Rencananya saya mau berembuk atau ngobrol dulu rundingan sama istri saya agar mau menjual atau menggadaikan tabungan emasnya Pak. Dan nanti kalau sudah terkumpul hasil usaha saya, selebihnya buat ya saya gantiin emas ya Pak gitu. Menurut Pak Hendra, apakah rencana saya tersebut sudah bagus sebagai apa namanya alternatif dengan situasi yang mendesak ini Pak? Menurut hemat saya, Pak, alternatif yang Pak Nispu sampaikan sudah sangat cukup baik. Yang terpenting, Pak, segalanya harus diobrolkan dulu, Pak, secara baik-baik kepada istri Pak Nispu. Harus bisa membaca momen terbaik agar materi pembahasannya tidak disalahartikan oleh istri Pak Nispu. Nah, itu menurut hemat saya, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra. Apakah Pak Hendra ada saran lainnya nih Pak buat saya dalam menghadapi situasi ini Pak? Bila Pak Nispu bertanya kembali kepada saya, tentunya sebagai umat beragama, Pak, saya menyarankan yang utama adalah berdoa, Pak. Memohon kepada Allah SWT, kita sebagai umat Muslim, eh, agar dipermudah dan dilancarkan segala usahanya, Pak. Nah, kalau saya begitu, Pak, saran hemat saya yang pertama. Kemudian, bisa jadi dengan istri Pak Nispu mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk S2-nya,
ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala agar Pak Nispu kembali dekat dengannya. Nah, itu kalau menurut hemat saya, Pak. Iya Pak, benar Pak. Benar yang Bapak sarankan dan yang Bapak sampaikan. Belakangan ini yang saya emang sih saya jarang apa namanya sholat tepat waktu gitu Pak dan berdoa karena kesibukan saya usaha atau kesibukan saya di pasar. Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala agar saya kembali dekat dengannya. Mungkin karena rindu juga ya Pak. Iya, mungkin lebih tepatnya karena kita umat beragama, Pak ya. Jadi saya pertama pasti akan mengambil ke arah kepercayaan kita dulu, Pak. Kemudian, saran saya berikutnya, Pak, untuk mengatasi stres Pak Nispu saat ini agar tidak berlarut, mungkin sebaiknya Pak Nispu menceritakan juga kepada kakak Pak Nispu tentang antisipasi kebutuhan uang yang mendesak ini. Mana tahu kakaknya Pak Nispu punya tabungan atau dana talang. Tapi itu hanya sebagai alternatif kedua saja, Pak. Itu pun apabila obrolan Pak Nispu dengan istri Pak Nispu tentang penjualan ataupun menggadaikan emas milik istri Pak Nispu tidak memperoleh titik temu yang sesuai dengan yang Pak Nispu harapkan. Iya juga Demikian, ya Pak. Pak. Iya juga ya. Harus ada alternatif kedua gitu. Insya Allah kalau ada sorry kalau kata saya selalu ada dana talang Pak Insya Allah. Ntar saya coba diobrolin mungkin ke kakak saya. Diobrolkan bareng kakak saya dan istri saya Pak. Nah, kan Alhamdulillah udah ada sedikit mungkin membantu Pak ya. Tapi menurut Bapak gimana nih sekarang? Apakah Bapak masih merasakan stres seperti sesaat sebelum kita wawancara hari ini, Pak? Jujur, Alhamdulillah udah kerasa ringan kepala saya Pak. Pundak saya juga udah turun ya. Tadinya gini, sekarang udah gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kalau lutut kaki gimana, Pak? Kan ada Uh, kepala, pundak, lutut kaki gitu, Pak. Kalau itu senam Bapak. Oh, itu senang. Oh, iya, Iya. iya, iya, iya. Eh, dari cerita Pak Nispu hari ini, saya menangkap bahwa di sini ada fenomena silent relationship, Pak. Jadi di sini silent relationship, yaitu kondisi komunikasi terbuka dalam pasangan mulai hilang dan sepi dari interaksi emosional. Nah, mulai hari ini dan ke depannya, serta seterusnya, Pak Nispu harus bisa memanajemen waktu guna memperbaiki komunikasi tersebut. Salah satunya selalu dengan cara saling berkabar, Pak. Bisa saja mungkin kemarin lolos kontak nih Pak Nispunya gitu. Di tengah kesibukan Pak Nispu menjalankan usaha di pasar, Pak Nispu kan punya karyawan ini Pak. Satu, dua, atau tiga. Nah, karyawan itu gunanya sebagai perpanjangan tangan Pak Nispu. Nah, di saat mereka mengkanter atau mengcover pekerjaan Pak Nispu saling berkabar. Jadi tidak akan kecolongan momen-momen penting seperti ini, Pak. Itu yang saya tangkap dari peristiwa hari ini gitu, Pak. Iya Pak, ini karena saya sibuk dagang di pasar. Jadi ya itu komunikasi saya sama istri saya dalam beberapa bulan ini ya eh, terasa sangat terbatas gitu Pak. Ya, Alhamdulillah kalau Bapak juga menyadari dan membenarkan apa yang kami sampaikan tadi, Pak ya. Apakah masih ada yang menjadi keluh kesah Pak Nispu atau Pak Nispu rasa sudah cukup? Alhamdulillah cukup Pak Hendra. Terima kasih banyak Pak saran dan masukannya. Saya terima banget. Apabila kedepannya saya ada kendala yang dipikirkan, saya eh, apa namanya pasti bercerita tentang hal yang lainnya ke Pak Hendra. Eh, jangan keberatannya Pak kalau saya minta waktu buat curhat kayak gini. Saya tidak pernah keberatan, Pak, kalau Bapak ingin sharing sama saya. Saya keberatan kalau Bapak tiba-tiba pengen tidur nih di kepala saya, Pak. Itu saya keberatan, Pak. Itu saya keberatan karena saya tidak bisa bernafas, Pak. Kalau itu saya keberatan, Pak. Siap, Tapi siap insya Pak. Allah kalau untuk sharing, kapanpun kita bisa sharing, Pak. Saya selalu meluangkan waktu, Pak. Oke, baik Bapak.
Alhamdulillah. Dan Terima jangan, kasih sekali lagi ya, eh, Pak. baik Pak. Saya juga nih Pak, dan saya juga mau berterima kasih Pak karena Pak Nispu sudah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan tugas mandiri saya, sehingga Pak Nispu berani bercerita secara terbuka kepada saya tentang keluh kesah Pak Nispu. Semoga setelah ini semua situasi pikiran Pak Nispu kembali lega dan saya izin pamit menyudahi obrolan ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih banyak juga Bapak sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Hendra dan sekeluarga. Terima kasih Pak. Amin amin Pak, amin Pak.